Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, ya. Meskipun ada masalah sedikit, masih Allah mudahkan untuk bisa bermajelis. Alhamdulillah. Semoga kebaikan-kebaikan ini menjadikan diri kita untuk mudah bersyukur dan tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada diri kita semua yang senantiasa berharap syafaat beliau di yaumul hisab kelak. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema masih berkaitan dengan healing dan motivasi, yakni bersikap proporsional dalam tema healing dan motivasi dengan subtema menarik diri dan menjauh. Ada beberapa hal yang mungkin kita sering dengar, lebih baik menjauhi, lebih baik nggak usah berteman, nggak usah berhubungan. Nah, sebagaimana batasannya dalam Islam, apakah ini nanti memang betul dibolehkan? Apakah memang harus ada hal-hal yang perlu kita waspadai atau pahami supaya tidak terjebak kepada sesuatu yang justru salah untuk diri kita? Meskipun awalnya niat baiknya adalah untuk menyelamatkan diri, ya, untuk seolah-olah membuat diri kita sehat dan lain sebagainya. Nah, batasan itu nanti sejauh apa yang boleh dan mana yang tidak dianjurkan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi, ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk kita semuanya, insya Allah. Pekan depan, ini tolong jadikan host ya, nggak bisa share foto ya. Yang satu lagi. Insya Allah kita pekan depan akan ada kajian offline di Bandung. Jadi bagi teman-teman yang mau menghadiri kajian offline, silahkan ya hadir di Bandung insya Allah tanggal 5, atau tolong bagikan posternya di Zoom buat admin. Insya Allah kita akan ada kajian offline di Bandung tanggal 5. Ada 2 sesi insya Allah. Sesi pertama adalah sesi yang umum atau free. Ya. Silahkan daftarkan di nomor yang tertera. Informasinya nanti bisa dicek di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp insya Allah sudah kita share. Ya. Yang pertama jam 8 pagi sampai menjelang zuhur. Silahkan teman-teman yang mau daftar. Ini yang pertama kajiannya umum, tidak ada sesi terapinya. Sesi yang kedua nanti akan ada sesi jam 1 sampai jam 21 sampai jam 9 malam. Dilanjut besok paginya dari jam 8 sampai menjelang zuhur atau jam 11-an ya. Ini plus terapi, ada sesi terapinya. Ini ada impaknya 250 bagi teman-teman yang mau hadir offline, silahkan datang daftarkan di nomor yang tertera. Bagi teman-teman yang jauh dari luar kota, insya Allah nanti bisa menginap di masjid. Ya, insya Allah nanti bisa bermalam dan memang nyaman terpisah. Insya Allah bagi akhwat dan ikhwan itu nanti terpisah. Dan insya Allah nanti diizinkan untuk bermalam di masjid. Asal nanti memberitahukan kita, panitia atau nanti ke penjaga masjid. Insya Allah nanti difasilitasi untuk menginap. Atau memang kalau memang memungkinkan mencari hotel di sekitar masjid, ada sekitar pesantren Darut Tauhid, insya Allah ada hotel. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftarkan diri, silahkan daftarkan diri di nomor yang tertera. Ya, insya Allah masih ada. Cuma yang peserta terapi ini terbatas atau kita batasi. Yang berikutnya satu lagi buat kita semuanya, insya Allah bagi teman-teman yang sedang merencanakan umroh tahun ini, insya Allah kita akan ada pemberakan umroh bersama KRM, yakni bersama Ustaz Muhammad Nadif Falyani, insya Allah bulan Agustus. Ini paketnya paket eksklusif 12 hari. Insya Allah hotelnya bintang 5 di Mekah, bintang 5 di Madinah, pesawatnya Garuda pakai kereta cepat.
dengan harga yang masih relatif ya terjangkau. Mudah-mudahan ada yang ada di room ini, yang ada di masjid ini, semuanya Allah undang ke tanah suci semuanya, insya Allah. Amin ya Baik, rabbal alamin. mengingatkan bahwasanya untuk menyiapkan alat tulisnya, mencatat, merangkum, resum, nanti silahkan dibagikan di catatannya di grup WhatsApp KRM, ya. Kemudian niatkan lurusnya semata-mata karena Allah, mudah-mudahan dengan niat yang benar ini menjadikan sebab kebaikan untuk kita semuanya. Yang berikutnya untuk para ibu-ibu khususnya untuk menutup auratnya. Ya. Khawatir nanti kameranya terbuka tidak disengaja atau bahkan ada yang memang nampak aurat di majelis ini yang dilihat oleh banyak peserta. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dengan kondisi yang jauh lebih baik lagi dan insya Allah kita akan berlangsung sampai jam 6.30-an. Sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini Allah mudahkan kembali kita hadir di majelis ini. Semoga Allah berkahi majelis kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang hadir di majelis ini dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang hadir di majelis ini membawa ujian, semoga Allah berikan bimbingan untuk keluar dari semua ujian-ujian yang sedang dihadapi. Amin ya rabbal alamin. Kita berhajat, kita mohon kepada Allah agar diberikan taufik, diberikan kepahaman, dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Teman-teman sekalian, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang mencintai diri sendiri, konsep dalam Islam, kemudian pelan-pelan kita bedakan mana batas diri dan batas-batas Allah. Yang kedua, hal ini kemarin sudah kita timbang mana yang lebih maslahat, mana yang lebih berbobot untuk kita pakai. Dan kesimpulan kita adalah batas-batas Allah itu jika kita jaga, maka otomatis dengan sendirinya batas-batas diri kita pun akan terakomodir di dalamnya. Nah, kalau kita mau flashback sekilas tentang tema sebelum-sebelumnya, inti dari membangun kecintaan terhadap diri sendiri setidaknya ada di dua hal. Ini bukan konsep yang bertentangan dengan Islam, tapi kita ingin konsep ini didudukkan sebaik-baiknya agar maslahat dunia dan akhirat. Itu yang paling penting. Dan tidak menimbulkan mudarat baru bagi kita atau menimbulkan masalah yang baru. Jadi secara hakiki atau konsep mencintai diri yang paling hakiki setidaknya ada dua hal. Yang pertama, mencegah semua hal yang memberikan mudarat dunia dan akhirat. Inilah yang paling hakiki. Jadi kadang orang akhirnya mempertimbangkan untuk meninggalkan maslahat dunia demi meraih maslahat akhirat. Itu pun masih disebut mencintai diri. Kadang ada orang yang memilih berkorban untuk istri, untuk anak, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang tua, bahkan mempertaruhkan dirinya untuk agama ini, itu pun juga bernilai mencintai diri sendiri. Jadi secara umum makna mencintai diri sendiri itu adalah mencegah semua yang menimbulkan mudarat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Orang tidak disebut mencintai diri sendiri kalau dia bermaksiat kepada Allah. Kalau dia diberi amanah lalu tidak menunaikan amanah itu, maka sama halnya dia tidak mencintai dirinya. Karena artinya nanti di akhirat dia memberi kesempatan orang lain untuk menuntut dirinya. Bahkan naudzubillah bisa menghabiskan semua amal kebaikannya. Kalau orang misalnya menzalimi orang lain, lalu dia tidak meminta maaf, tidak bertaubat atas kezalimannya, berarti dia tidak mencintai dirinya. Karena itu akhirnya nanti di akhirat dia menjadi orang yang bangkrut yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi definisi mencintai diri sendiri secara Islami ini jauh lebih hakiki, jauh lebih menyelamatkan diri kita.
Jadi jangan sampai kita fokus kepada kesehatan mental, kesejahteraan mental saja, tetapi tidak memperhatikan nasib kita di akhirat. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan waktu-waktu kita untuk me time misalnya untuk healing, itu belum bisa disebut mencintai diri sendiri. Yang hakiki yang disebut mencintai diri sendiri itu adalah menyelamatkan dirinya dari mudarat dunia dan akhirat. Maka orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa itulah sebaik-baik orang yang mampu mencintai dirinya. Karena yang ada dalam pikirannya bukan hanya selamat dari cacian orang, bukan hanya selamat dari pukulan orang, tetapi yang dia pikirkan adalah selamat dari panasnya api neraka. Inilah yang paling hakiki. Maka sebenarnya orang-orang yang paling beriman, orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling mencintai dirinya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagiannya. Baik, kemudian yang kedua, mencintai diri yang paling hakiki ini kaitannya dengan surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan diri kita, bangsa jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hal, semua perangkat yang kita miliki, semua hal yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri yang ada dalam hidup kita, yang semuanya mengantarkan kita pada status hamba, maka dia perlu kita cintai. Kita punya waktu yang dengan waktu itu kita bisa berbakti, kita taat kepada Allah, maka waktu itu perlu kita jaga semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Kalau waktu itu kita habiskan untuk maksiat, maka tidak disebut kita mencintai diri sendiri. Karena kita diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi hamba di muka bumi ini, maka puncak mencintai diri sendiri itu kalau kita sudah bisa kembali ke kodrat awal kita waktu kita diciptakan, yaitu menjadi seorang hamba. Begitu kita bisa menjadi hamba, itu tracknya betul dan itu artinya kita menjaga diri kita sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Kalau misalnya kita ini punya harta, lalu harta itu kita ambil, kita genggam sampai kita bakhil, itu menghalangi posisi kita sebagai hamba. Berarti di situ kita tidak disebut mencintai diri sendiri. Maka semua hal yang membawa kita kepada ketaatan itu wajib bahkan mungkin ya perlu kita cintai. Kita punya teman, punya guru yang dari teman itu kita kenal kebaikan, maka kita perlu mencintainya, perlu menjaga hubungan dengannya, perlu berterima kasih kepadanya. Gara-gara dia kita menjadi seorang hamba. Kita punya orang tua, gara-gara orang tua itulah kita bisa menjadi hamba. Sekali lagi, gara-gara orang tua, dengan andil kedua orang tua kita inilah, kita sekarang menduduki posisi sebagai hamba. Kita bisa sujud kepada Allah, kita bisa mengenal agama, dan kita bisa menjadi makhluk seperti sekarang ini, perantaraan dari kedua orang tua kita. Maka kepada orang-orang yang menjadi sebab kita ini menjadi hamba, itu perlu kita cintai. Kita punya badan, yang dengan badan ini kita bisa sujud kepada Allah. Maka kita tidak boleh menzalimi tubuh ini, karena dengan tubuh inilah kita sujud kepada Allah. Kita punya waktu itu tidak boleh kita sia-siakan, karena waktu itu kita manfaatkan untuk sujud kepada Allah. Kita punya harta, yang dengan harta itu kita fungsikan diri kita sebagai hamba. Kita punya orang tua, yang dari orang tua itu kita menjadi hamba. Jadi semua yang menyebabkan kita menduduki posisi sebagai hamba, maka kita perlu mencintainya. Termasuk diri kita sendiri, termasuk harta kita, termasuk waktu kita, termasuk pikiran kita, termasuk kedua orang tua kita, saudara kita, semuanya yang menyebabkan kita bisa sujud kepada Allah, maka dia perlu kita cintai. Maka dengan konsep ini, dengan dua konsep ini, yang pertama tadi menjauhkan diri dari mudarat dunia dan akhirat, yang kedua mencintai semua yang menyebabkan kita bisa menjadi hamba Allah. Dengan dua konsep ini kita akan mengatur mana yang perlu menjadi kita jauhi, batasan kita ada di mana, kemudian siapa yang patut kita sematkan pada dirinya itu, ini alarm bahaya dan mana yang bukan. Ujungnya di dua hal ini. Semua yang bisa membuat kita tercegah dari dosa, maka dia berjasa. Semua yang bisa mencegah kita dari mudarat, semua yang bisa membuat kita beruntung di akhirat, maka dia kategorinya bukan bahaya. Dengan dua konsep ini, sekali lagi, semua yang bisa membawa kita menjadi hamba Allah, semua yang bisa mencegah mudarat dunia dan akhirat,
maka dia kategorinya bukan ancaman. Walaupun sekilas seperti menyakiti batin kita. Karena ini ukuran yang lebih hakiki. Saya ingin ngajak antum sekalian untuk berpikir dengan cara pandang semacam ini, supaya tidak terlalu dominan sisi ego kita. Jadi sampai di sini setuju ya. Jadi semua hal yang bisa membawa kita kepada Allah, maka dia adalah bagian dari kita yang perlu kita cintai. Dan tidak perlu dipasang alarm berbahaya bagi pihak ini. Semua hal yang membuat kita ini bisa tunduk kepada Allah, bisa menjauhkan kita dari mudarat dunia dan akhirat, maka dia adalah bagian yang perlu kita cintai. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi dengan sudut pandang ini, mari mulai pelan-pelan kita mengukur. Oh, ini kategorinya bukan alarm bahaya deh. Oh, yang ini alarmnya bahaya. Ukurannya di dua hal ini. Yang bisa membuat kita sujud kepada Allah, maka dia bukan alarm bahaya. Yang membuat kita ini bisa aman dari siksa kubur, siksa api neraka, maka kategorinya dia bukan bahaya. Baik, sampai di sini clear ya. Mari kita lihat kemudian konsep dalam Islam, apakah ada batasan-batasan? Nah, kemarin yang kita bahas dalam hadis Sahih Bukhari, di situ Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada kita dalam agama ini ada halal yang sangat jelas dan ada yang haram itu jelas. Lalu kemudian Nabi menyebutkan hal-hal yang diharamkan itulah batas-batas Allah. Nah, batas-batas Allah ini lebih hakiki. Kalau kita jaga, maka insya Allah hak-hak personal kita pun akan dijaga insya Allah. Nah, itu batas-batas Allah. Nah, kemarin kita sepakati antara batas diri dan batas-batas Allah ini dua hal yang sangat berbeda aplikasinya dan pengaruhnya dalam jiwa kita sangat berbeda. Baik, itu di sesi yang sebelumnya. Nah, mari kita lihat batas-batas yang disebutkan dalam hadis ini adalah hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat. Siapa yang menjatuhkan diri di syubhat, maka dia besar kemungkinan akan jatuh pada yang diharamkan. Jadi intinya yang dimaksud batas itu adalah sesuatu yang memang sudah dilabeli oleh agama, itu sifatnya terlarang. Kalau kita mendekati di sana, kita akan jatuh pada dosa. Nah, yang pertama, batasan-batasan ini adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan ini sesuatu yang diharamkan. Ini batas pertama. Yang disebutkan dalam nas bahwa ini haram, bahwa ini dosa, bahwa ini ada maksiat di dalamnya, dilarang oleh agama, di situ yang menentukan batas bukan kita, yang menentukan batas adalah Allah dan Rasulnya. Mari kita garis bawahi logika berpikirnya. Jadi ternyata dalam kehidupan kita ini, ada sebagian hidup kita itu, yang mengambil keputusan itu bukan kita. Sekali lagi, ada sebagian dari kehidupan kita ini yang ngambil keputusan membuat pagar, membuat batas, itu bukan kita, sebagiannya. Siapa yang ngambil batas, siapa yang membuat batas itu? Yang membuat batas itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi pertanyaannya sebelum kita lanjutkan, pertanyaan sangat mendasarnya adalah, apakah dalam batin kita ini ridho kalau sebagian keputusan hidup kita itu, yang ngambil keputusan itu Allah. Mari kita lihat contohnya, misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Wala taqrabuz zina. Zina itu sesenang apapun kita, misalnya nauzubillah, Islam itu atau Allah dan Rasulnya sudah memberikan batas pagar bahwa itu tidak boleh sedikit pun dilanggar. Bahkan wala taqrabuz zina, bahkan semua yang mendekat kepada zina itu kemudian dilarang. Walaupun batin bergejolak, walaupun pikiran tidak bisa hilang dari si fulan, walaupun batin pengen banget misalnya, walaupun welcome, naudzubillah menerima si fulan yang tidak halal itu, tapi batas ini yang menentukan adalah agama. Yang menentukan adalah Allah dan Rasulnya. Walaupun batin open terhadap keburukan itu, walaupun batin tidak memasang alarm bahaya kepada dosa itu misalnya, na'udzubillah, tapi Allah dan Rasulnya yang memutuskan bahwa itu dilarang, itu diharamkan. Pertanyaannya, maukah kita, keputusan kita diambil alih oleh agama ini? Allah dan Rasulnya memutuskan, Anda tidak boleh masuk di situ.
Ini hal yang paling krusial. Ini bukan sekedar halal dan haram. Yang yang paling krusial adalah kita mau kita ridho pada sebagian keputusan hidup kita ini diambil alih oleh Allah dan Rasulnya, Allah putusin. Yang ini tidak boleh. Di situ yang mutusin Allah bukan logika, bukan ego kita. Ini pembahasan kita kemarin, kenapa batas diri itu pada kondisi tertentu tidak bisa dipakai, tidak berlaku. Karena yang harus berlaku adalah batas-batas Allah. Sekali lagi pertanyaannya, ridhokah kita bahwa sebagian keputusan dalam hidup kita ini diambil alih dan diputuskan oleh agama? Itu yang paling mendasar. Karena kalau enggak nanti pasti ego yang muncul. Kenapa saya begini? Kenapa begitu? Kenapa? Pasti begitu nanti akhirnya. Ridho ya. Jadi sekarang poin terpentingnya adalah ada sebagian keputusan dalam batin kita itu diambil alih dan diputuskan oleh agama. Kita harus bilang dalam batin kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allah dan Rasulnya mutusin, agama ini yang jaga, agama ini yang mutusin, bukan lagi kita. Di sini titik persimpangan antara antara batas-batas Allah dan ego. Di sini tidak berlaku. Di sini akal tidak berlaku. Di sini kepentingan tidak berlaku. Walaupun kita senang, kalau tidak boleh ya tetap tidak boleh. Uh, Berhubungan badan dengan istri itu halal. Dengan suami itu halal. Tapi waktu Ramadan terlarang siang hari. Mau tidak mau, di situ ego tidak bisa dipakai. Kesenangan tidak bisa dipakai. Sementara konsep mencintai diri sendiri yang lazim di internet atau yang kita pakai adalah semua yang menyenangkan batin itu kita terima. Sedangkan sesuatu yang menyakiti hati yang tidak enak di batin itu tidak kita terima. Tapi dalam konsep yang pertama ini agama yang mengambil alih. Allah dan Rasulnya mengambil alih. Walaupun kita tidak suka, tidak bisa. Pak, saya malas sebagai suami, saya capek. Istri saya dia gajinya lebih banyak, saya tidak mau nafkahi istri. Tidak bisa. Anda tidak mau menafkahi istri, tetap tidak boleh. Kayak begitu. Pak, ini kan tabungan banyak, saya masih bisa nafkahi istri, alhamdulillah. Terus istri bekerja terus, Pak. Jadi sekarang saya menikmati gaji istri. Tidak bisa. Walaupun istri batinnya lapang, terus kita juga baik-baik saja, keluarga kita, dengan menikmati gaji istri, saya pengen begitu aja. Tidak bisa. Jadi dalam bab ini bukan senang, tidak senang. Ego kita tidak bisa dipakai. Pak, ini untuk ngurusin anak ini biar suami saya atau istri saya saja. Ini yang ngajari istri saya saja. Saya tidak usah, saya sibuk cari kerja. Tidak bisa. Di sini kepentingan personal tidak bisa dipakai, tidak diakui. Dalam tanda kutip ya, tidak diakui. Ini agama yang menentukan. Suami menjadi penanggung jawab, istri juga menjadi penanggung jawab, masing-masing ada porsinya. Pak, ini pokoknya saya masih punya uang ini mau saya simpan untuk keluarga saya sendiri, saya tidak mau bantu orang tua. Tidak bisa. Karena itu batasannya menentukan agama. Saya ingin benturkan ini batin kita karena nanti ada bagian tertentu di situ pergolakan antara ego dan batin. Ya realnya demikian cara beragama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho ya. Bismillah. Baik, kemudian misalnya uh, kemudian ini tentang bahaya. Jadi yang menentukan bahaya itu adalah agama. Jadi misalnya zina ngapain sih dilarang? Saya sekedar chatting ngapain sih dilarang? Ini yang menentukan bahaya bukan kita. Pak, saya baik-baik saja, Pak, saya japri dengan dia, saya jalan-jalan, saya reuni biasa saja, tidak ada masalah. Yang menentukan batasan bukan kita. Yang menentukan bahaya itu bukan kita. Kalau kaitannya dengan personal, dengan psikis, itu alarm bahaya kita yang pasang. Tapi kalau ini, yang menentukan alarm bahaya itu bukan kita. Oke ya, setuju ya. Jadi itu yang kehidupan kita diambil alih dan diputuskan oleh agama, sekaligus yang menentukan alarm bahaya itu bukan kita, tapi Allah dan Rasulnya. Sehingga misalnya dalam konteks zina tadi, semua yang mendekati zina tidak diperbolehkan, ya sudah, memang begitu. Tapi saya bisa menjaga hati. Tidak ada kaitannya bisa menjaga hati atau tidak menjaga hati. Yang menentukan batas sejak awal adalah agama. Di sini bukan kita yang bikin batas.
Jadi inilah konsep konsep beragama. Jadi dalam konsep beragama ini ada batas itu yang memang kita yang menentukan sesuatu yang membahayakan diri kita, tapi ada sebagian yang menentukan bahaya itu adalah agama. Termasuk dalam masalah khomer misalnya. Masalah khomer. Khomer itu yang menentukan batasan bahayanya ya agama. Riba yang menentukan batasan bahayanya ya agama. Yang menentukannya kenapa ya agama. Walaupun kita tidak bisa mencerna kata agama tidak bisa ya tidak bisa. Kadang nanti bahaya itu secara zat, ya secara zat. Jadi misalnya kayak khamr itu zatnya itu apa namanya haram, ada bahayanya. Tapi juga secara spiritual. Misalnya kita datang ke pengobatan alternatif yang menggunakan apa kerjasama dengan setan misalnya. Saya tidak merasa bahaya apa-apa di batin saya. Bahayanya di mana? Bahayanya secara spiritual, yaitu akidahnya tergadai. Jadi agama ini memandang bahaya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan konsep bahaya yang kita pahami. Ayo coba kita garis bawahi poin ini. Konsep bahaya sehingga kita membuat batas dalam persepsi kita itu lebih sederhana, yaitu sesuatu yang menyakiti kita saja atau sesuatu yang membuat kita yang jadi milik kita hilang. Paling hanya itu. Tapi konsep bahaya dalam pandangan agama ini lebih kompleks. Satu, yang bahaya itu adalah sesuatu yang bisa yang secara zatnya bahaya. Jadi kayak khomer tadi bahaya, bisa merusak kita. Riba ada bahayanya. Terus kemudian bahayanya itu secara spiritual. Jadi kalau misalnya kita ini kalau misalnya kita ini datang ke dukun, kita tidak melihat bahaya di badan saya apa, tidak melihat. Tapi bahayanya secara spiritual. Mari kita lihat contoh berikutnya. Misalnya dalam uh, surah An-Nisa ayat ke-140. Surah An-Nisa ayat ke-140. Dan sesungguhnya Allah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran. Dan apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah yang diingkari atau diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jadi ada larangan di ayat ini, ayat 140 surah An-Nisa. Ini ada orang-orang kafir itu yang memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok, bikin bercandaan ayat-ayat Al-Quran atau agama ini. Lalu, apa yang terjadi? Lalu Allah mengabarkan kepada kita, kita disuruh ninggalin situasi itu. Tidak boleh duduk bersama. Bukan hanya tidak boleh dengerin, tapi tidak boleh duduk bersama. Kalau mereka melecehkan agama, menyingkir. Begitu pembicaraannya selesai, silahkan ngobrol lagi dengan mereka. Jadi, yang menentukan kita harus menyingkir di bab ini siapa? Agama. Oh, tapi saya tidak terpengaruh, Pak. Tidak ada kaitannya terpengaruh atau tidak terpengaruh. Ini yang menentukan mudarat dan bahayanya itu adalah agama. Sehingga, kalau kita duduk di tempat itu, tetap duduk di tempat itu, kata Allah di ayat selanjutnya, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Jadi kita duduk-duduk dengan orang-orang yang menghina agama, mengolok-ngolok agama, kita nyantai duduk di situ, maka statusnya kita bisa dianggap sama dengan mereka. Dan itulah mudarat secara spiritual. Itu hikmahnya kenapa kalau ada orang berbuat maksiat, kita disuruh mengingkari. Karena semakin kita terbiasa dengan keburukan, dengan dosa, sampai batin kita mentolerir dosa itu, yang pertama kali hilang itu adalah sensitivitas terhadap dosa. Akhirnya kita menganggap biasa, menormalisasi perbuatan salah. Pelan-pelan, na'udzubillah, kita akan larut di situ, bahkan na'udzubillah menjadi salah satu yang mengamalkan perbuatan dosa itu. Itu salah satu bahayanya dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu salah satu bahayanya adalah secara spiritual, yaitu batin tidak bisa nolak lagi. Jadi kalau orang terbiasa melihat hal yang haram misalnya, terus satu, dua, tiga, empat, diulang-ulang, lama-lama nggak bisa mencegah. Nggak bisa merasakan kalau ini haram. Nggak bisa merasakan kalau ini dosa. Itu kenapa bisa terjadi? Karena sudah terjadi normalisasi terhadap dosa. Jadi di sini kita dilarang menormalisasi, yang memutuskan ada siapa? Agama. Yang memutuskan adalah Allah SWT. Jadi ini di bab pertama.
Jadi di poin ini, siapa yang menentukan batasan? Allah dan Rasulnya, bukan kita. Walaupun kita merasa nyantai, saya nyaman Pak dengan mereka, yang penting saya tidak ikut-ikut, tidak bisa. Kalau misalnya ada minuman keras di situ, di warung semuanya minuman keras, ya jangan beli di situ, menyingkir. Kalau misalnya di majelis, semua pada ghibah, diam, menyingkir, jangan ikut-ikut. Nanti kalau sudah berubah, baru nimbrung lagi. Kenapa begitu? Ya, agama yang menentukan begitu. Nah, sekali lagi poin terpentingnya adalah apakah kita real toh sebagian keputusan kehidupan kita ini diambil alih oleh agama. Kalau kita real dengan itu, nanti enak nih step setelahnya. Ridho ya, Bismillah, Bismillah, radhiyatu billahi rabbi. Allah, saya ridho, seluruh hidup saya diambil oleh agama ini. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepadanya. Maka otomatis seluruh hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara batas berikutnya, tadi itu batas itu adalah sesuatu yang memang diharamkan, ada pagarnya, kita tidak boleh mengikuti. Nah, kemudian ada isyarat dalam Al-Quran, di antara batas yang ditentukan oleh agama itu adalah disebabkan karena kedudukan. Kalau yang tadi karena haram, yang kedua ini karena kedudukan. Mari kita lihat, ini yang kedua dan ketiga. Oh, menjalin mungkar, ya betul. Karena apa yang Allah tetapkan itu ada kedudukan yang tidak sama, sehingga kemudian kedudukan yang tidak sama itu Allah berikan batas-batas. Batas itu disebabkan karena kedudukan yang tidak sama. Ini konsep dasarnya. Sekali lagi, Allah dan Rasulnya berikan batasan. Kenapa diberikan batasan-batasan ini? Karena kedudukan si fulan ini atau kedudukannya ini berbeda dengan kita, sehingga Allah spesialkan. Siapa dia? Ada yang tahu siapa dia? Jadi Allah dan Rasulnya kasih aturan begitu banyak, Allah kasih batas-batas begitu banyak, karena spesialnya sosok ini. Setidaknya ada dua ya dalam Al-Quran. Baik, batas yang pertama tadi adalah hal-hal yang haram, batas yang kedua itu adalah eh, batas yang kedua itu adalah karena ada kedudukan sehingga Al-Quran, Allah dan Rasulnya memberikan batasan. Baik, ada beberapa batasan yang kaitannya dengan kedudukan ini, banyak contohnya di Al-Quran, tapi kita ambil dua saja dulu, yang relevan dengan kita ya, yang relevan dengan kita. Dalam Al-Quran ada kedudukan yang berbeda, yaitu antara orang tua dan anak. Yang kedua antara suami dan istri. Baik, di sini karena kedudukannya tidak sama, lalu kemudian Allah pagarin dua pihak ini. Nanti ada ulil amri dan yang lainnya, atau para aulia Allah, para alim, dan itu lain-lain. Ini kita fokus yang relate dengan kita. Jadi dua pihak ini punya kedudukan yang tidak sama dari awalnya, lalu kemudian dikasih batasan. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah kepada selainnya. Dan hendaklah kamu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah lanjut usia dan dalam pemeliharaan kita, maka wala tanharhuma, janganlah kamu menghardik mereka atau membentak mereka. Kembali ya. Wala taqul lahuma ufin, jangan mengatakan kalimat kepada mereka. Kemudian wala tanharhuma, jangan menghardik mereka. Kemudian katakanlah kepada mereka wa qul lahuma qawlan karima. Mereka ini pihak yang dari awal diletakkan kedudukannya berbeda dari kita. Lalu setelah itu Allah pagari dengan batas-batas. Sehingga ketika batas ini kita langgar, resikonya itu balik ke kita. Sama seperti hal yang diharamkan tadi, kalau kita langgar resikonya itu, mudaratnya itu pasti ke kita. Di bab yang awal tadi, memang itu jelas haram, memang itu jelas mudaratnya besar banget. Tapi yang kedua ini sama-sama manusianya, Pak. Nah, teman-teman sekalian, walaupun ini sama-samanya manusia seperti kita,
Tapi mereka punya kedudukan yang dari awal hingga akhir tidak pernah sama dengan anak. Sebelum ke batasnya, pertanyaan mendasarnya, posisi kita sebagai anak. Apakah kita ridho bahwa orang tua kita ditakdirkan punya kedudukan yang tidak sama dengan anak? Kalau kita tidak ridho nanti repot ini. Sekali lagi, jujur sejujur-jujurnya dari hati. Apakah kita ridho Allah takdirkan kedua orang tua kita kedudukannya tidak sama dengan kita? Ridho ya, Bismillah. Maka dalam ayat ini wajar akhirnya ketika orang tua dalam pengasuhan kita, lalu kita dilarang mengucapkan kata ah. Para ulama menyebutkan seandainya ada kata yang lebih ringan dari ah, maka pasti Allah akan pilih kata itu. Jadi di sini ada pilihan kata ah itu maksudnya karena memang itu yang dianggap paling ringan, paling ringan. Seandainya ada yang lebih ringan dari itu, maka pasti Allah akan pilih kata itu. Itu tafsiran dari para ulama. Kenapa kok sampai kita mengatakan kata ah saja tidak boleh? Karena besar dan agungnya kedudukan orang tua selamanya tidak pernah bisa sama. Apa sih efeknya kalau kedudukan ini tidak sama? Beliau marah dan marahnya kita tidak sama bobotnya. Saya minta maaf ya bagi antum kalau sekarang masih menyimpan perasaan marah banget ke orang tua. Saya harus sampaikan apa adanya. Marahnya kita ke orang tua itu tidak sama bobotnya dengan marahnya ibu ke kita. Saya benci dengan perilaku bapak saya, misalnya. Kebencian itu lebih berat bobotnya dibandingkan keburukan bapak kita. Bisa jadi. Jadi kalau misalnya, Pak ini bapak saya itu, ibu saya itu ngomongnya kasar, makanya saya sekarang hilang rasa hormat. Kasarnya bapak dan ibu kita itu tidak seberat hilangnya rasa hormat dalam batin kita. Ini repotnya kalau misalnya kita terlalu memakai konsep HAM, hak asasi manusia, lalu pengen semuanya sederajat antara anak dan orang tua dianggap sama. Ini masalah semua. Lalu sampai berani bilang misalnya, aku tidak pengen lahir dari ibu, aku tidak pengen lahir dari bapak. Kalimat ini lebih berat. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan kita semua real bahwa Allah meletakkan kedudukan beberapa pihak itu tidak sama dengan kita. Karena kedudukan yang tidak sama inilah kemudian akhirnya kita perlu membuat batasan pada diri kita. Kemudian juga antara suami dan istri. Enggak, kalau batin nanti di bab yang lain. Kita diperintahkan bersyukur kepada orang tua. Bersyukur itu di batin juga. Batin lisan. Yang penting kita tidak melakukan kezaliman. Tidak melakukan hal yang buruk, lisan masih bisa tertahan, itu masih sangat baik banget. Batin tidak diperintahkan di bab ini. Di bab ini yang diperintahkan dalam ayat ini, lisan sikap kita ihsan. Jadi kalau masih ada marah-marahnya dikit, ya. Kalau kita diuji dengan orang tua bagaimana? Iya sama. Pokoknya jangan balas. Kalau saya mau menyelamatkan diri Pak karena menyakiti beliau, ya sudah. Apa namanya? Kalau kita perempuan ya berarti fokusnya berbakti kepada suami. Tapi jangan pernah bilang, saya pengen menjauh dari orang tua. Tunggu dulu. Keputusan kita untuk menjauh dari orang tua yang dengan niat membalas keburukannya, itu lebih berat dibandingkan dengan sikap kasarnya orang tua kepada kita. Ini batin kita masing-masing yang tahu. Tapi kalau niatnya adalah, saya tidak pengen konflik lebih besar, saya pengen menahan diri, Pak, saya makanya banyak diam, itu masih betul. Poin pentingnya adalah kita tidak boleh berbuat keburukan kepada mereka. Suami dan istri juga begitu. Saking besarnya kedudukan suami atas istri. Sehingga keridhaan suami itu menjadi sebab seorang wanita boleh masuk ke dalam surga melalui pintu manapun yang dia mau. Saking agung dan saking mulianya kedudukan sang suami. Tapi suami saya zalim, itu di bab yang lain. Bebaskan diri boleh, minta cerai boleh. Kalau memang sudah memenuhi persyaratannya.
Tapi sejak awal kedudukan dua pihak ini tidak sama. Pak, saya ini pengen suami saya itu kayak teman gitu loh Pak. Makanya saya ngomong itu ceplas-ceplos apa adanya. Saya nyuruh-nyuruh suami itu enak saja. Jangan. Kedudukan di kedua pihak ini sejak awal tidak disamakan. Makanya nanti di akhirat yang bertanggung jawab di hadapan Allah yang akan ditanya terlebih dahulu itu pasti para suami terlebih dahulu. Saking beratnya tanggung jawabnya di hadapan Allah. Oh, berarti kedudukannya tinggi di hadapan saya Pak sebagai istri. Iya. Jadi saya taat. Iya. Bahkan sampai Nabi SAW menyebutkan seandainya manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, maka istri akan diperintahkan sujud kepada suaminya. Karena agungnya kedudukan itu. Iya Pak, kalau suami saya kayak Nabi tidak apa-apa. Kalau suami saya kayak Fir'aun ini gimana? Kan gitu loh. Ini persoalannya kan gitu, gejolak batin kita. Gejolak batin kita kan di situ. Teman sekalian, kedudukan itu ya sudah, itu yang Allah dan Rasulnya tentukan. Lakukan semampunya. Jaga diri, tahan diri. Sebagaimana kita merawat orang tua tadi. Nanti bisa bayangkan ngerawat orang tua tuh ya. Ada yang pengalaman ngerawat orang tua tuh ya. Usia 70, 80, ngomong A sampai Z, kita ngasih A di komen, tidak dikasih komen, ya gitu kan, ngerawat orang tua. Tapi ya begitu, mau dilawan, ya tidak boleh. Ya sama seperti itulah kedudukan antara istri dan suami. Kalau misalnya kita dapati suami kita misalnya melakukan hal yang buruk, ya selesaikan dengan cara yang memang diperintahkan. Datangkan wali, datangkan hakim yang adil, penengah yang adil yang bisa meluruskan, tapi jangan melawan konfrontasi gitu dengan pasangan. Jadi pilihlah dengan cara yang elegan. Jadi intinya ini adalah dua pihak yang dari awal kedudukannya tidak sama, maka kita harus real bahwa kita perlu membatasi diri di bab ini, cara bersikapnya. Yang menentukan batas ini bukan diri kita, tapi yang menentukan batas ini adalah Allah dan Rasulnya. Ya Pak, pokoknya saya tidak suka sama orang tua, pokoknya saya mau pulang. Loh, jangan, itu berarti kita sendiri. Pokoknya saya mau lari Pak dari rumah. Loh, jangan. Ya, tidak bisa begitu. Kalau dia bisa selingkuh, saya juga bisa selingkuh. Loh, jangan. Ini tidak pas. Kalau kamu bisa keras, saya juga bisa keras. Jangan. Jadi awal kedudukannya tidak sama. Gitu ya. Jadi mari kita sikapi bahwa yang menentukan batas ini bukan kita. Mari sama-sama kita bersikap sebagaimana seharusnya. Jadi ini tadi batasan-batasan ini ditentukan oleh agama. Kalau melanggar syariah ya tidak boleh diikuti. Karena kita ikuti pertama kali adalah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau melanggar dari agama jangan diikuti. Istri disuruh kerja, padahal tidak wajib. Jangan mau. Tapi kalau mau bantu, sedekah statusnya. Tapi jangan mewajibkan diri. Dan jangan diwajibin. Yang sunnah ya biarin sunnah. Jangan diubah jadi wajib. Gitu ya. Jadi posisikan semua sesuai dengan aturan fikihnya. Jadi, kemudian uh, ini melebar dalam banyak hal aturan-aturan ini. Dalam bab ketaatan misalnya, suami seorang anak laki-laki dia wajib taat kepada orang tuanya tanpa menzalimi istrinya. Jadi misalnya kalau istri bilang, Pak suami saya itu terlalu peduli dengan keluarganya, ngurusin adik-adiknya yang perempuan-perempuan itu, terus semua yang diminta oleh ibunya pasti dia datang. Itu bukan salah, itu betul. Tapi sebagai suami nanti perlu menimbang. Suami laki-laki tidak bisa memilih istri lalu mengabaikan suami tidak boleh. Memilih orang tua lalu mengabaikan istri tidak boleh. Keduanya ditempatkan di kedua pundaknya seimbang tanpa bisa mengurangi. Kalau misalnya sang suami minta, istri kamu tinggal sama ibuku, istri boleh menolak. Karena itu bukan kewajiban istri untuk taat dalam bab ini. Tempat tinggal itu hak istri. Maka istri bisa meminta tempat tinggal terpisah dari suaminya. Siapa yang membuat batasan ini?
Yang membuat batasan ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Jadi para suami atas nama cinta misalnya kepada orang tua, atas nama berbakti pada orang tua, dia tidak boleh memaksa istrinya tinggal dengan mertuanya, dengan ibunya, mohon maaf, dengan ibunya atau bapaknya. Atau atas nama cinta kepada istrinya, lalu dia meninggalkan kedua orang tuanya. Itu juga boleh, tidak boleh. Anak laki-laki tetap harus memanggul dua pihak ini. Istri di pundaknya yang sebelah, orang tua di pundak yang sebelah. Tidak bisa berat sebelah. Bagaimana jika tidak paham, dipahamin karena ini urusan agama, agama yang memutuskan bab ini. Pak, pokoknya saya tidak mau tinggal bersama mertua. Ya, tidak apa-apa, jelaskan sesuai dengan aturan agamanya. Suami misalnya, dia punya harta, memberikan nafkah kepada istri. Lalu istri bilang, Pak, gaji suami saya itu jauh lebih banyak, Pak. Tapi dia tidak terbuka kepada saya, dia tidak adil. Statement itu salah karena suami tidak berkewajiban membuka seluruh hartanya kepada istri. Dan kita para istri, ibu-ibu para istri harus ridho dengan itu. Yang menentukan batasan ini adalah agama. Sekali lagi, konsep batasan yang telah diambil alih oleh agama tadi, ya kita perlu ridho dalam bab itu. Baik, kita geser ke kedudukan seorang muslim. Tadi kedua pihak yang memang kedudukannya ditempatkan oleh Allah dan Rasul-Nya secara spesial. Jadi kedudukan orang tua saya spesial banget, iya. Jadi kalau kita punya keluasan rezeki, orang tua nafkain. Kalau kita punya keluangan waktu, silaturahim ke orang tua. Ini untuk para laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu, perempuan yang sudah menikah, tetap dahulukan suaminya dari siapapun. Tapi saya pengen pulang, Pak. Sekali waktu saya ini pengen pulang. Kalau suami bilang tidak, tetap ambil pendapat dan pilihan suami. Tapi kan zalim. Enggak, itu bukan zalim. Karena nanti kalau kita taat pada perintah suami dalam semua hal dengan perasaan ridho kita taat pada suami, pahalanya justru mengalir kepada ibu atau orang tua kita. Bagaimana dengan ibu sambung? Ibu sambung tidak termasuk di bab ini. Tapi dia seorang muslimah yang perlu kita pergauli dengan baik karena dia punya jasa yang besar dan statusnya sebagai muslim. Tapi batasan-batasan ini nanti akan sangat banyak sekali. Mudah-mudahan nanti bisa sesi malam gitu agak panjang karena ini ternyata aturan-aturan agama ini sangat banyak. Bagaimana jika suami zalim di bab yang lain? Tetap taat. Di bab kezalimannya jangan ditaati. Tapi saya tidak bisa, Pak. Ya laporkan ke hakim, laporkan ke wali, laporkan ke penengah untuk meluruskan kezalimannya. Jangan satu kezaliman lalu menjadi alasan bagi kita untuk tidak taat kepada suami. Sama akhirnya nanti dia berbuat kezaliman dan kita berbuat kedurhakaan. Lalu bagaimana jika dia misalnya tidak menafkahi saya? Lapor ke wali, lapor ke pihak penengah, lapor ke ustadz untuk meluruskan. Kalau tidak selesai, lapor ke hakim, ke pengadilan. Sah, boleh. Ini batasan-batasan ini yang mengatur itu agama. Di sini ego tidak bisa dipakai. Saya maunya nafkah untuk istri sekian, Pak. Yang lain tidak usah. Tidak bisa. Kalau sudah kesepakatannya nafkah sekian, ya sekian. Kadar kecukupan sesuai dengan kemampuan misalnya. Jadi ini adalah batas-batas yang telah Allah dan Rasul-Nya tentukan, ditentukan oleh Islam. Kita tidak bisa melanggar di bab ini. Jadi sekali lagi yang menentukan batas ya Pak, Allah dan Rasul-Nya, bukan kita. Taib, ini tadi yang kedua. Jadi batasan-batasan itu Allah berikan untuk sebuah kedudukan yang memang dari awal tidak sama. Kemudian yang ketiga, batasan-batasan itu Allah dan Rasul-Nya ajarkan, Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita karena status keislaman. Kalau istri dizalimi, diisolasi, bagaimana? Lapor ke pengadilan, lapor ke polisi, Mbak. Gitu ya. Jadi ada jalan keluarnya. Yang ada jalan keluarnya itu kalau kita tidak mau melihat jalan keluar. Itu ada jalan keluarnya. Asalkan jelas bahwa kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman yang memang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Diisolasi misalnya di sini sebutkan. Diisolasi seperti apa? Diperjelas dulu.
Kalau suami menyuruh kita di rumah itu bukan mengisolasi, tapi pikiran kita saya merasa diisolasi karena terbiasa bebas sebelum menikah. Di bab ini Allah dan Rasulnya telah menentukan bahwa suami ditaati dalam seluruh urusannya. Kalau suami tidak sholat bagaimana ditaati? Dalam perintahnya yang bukan maksiat ditaati. Kalau KDRT, KDRT-nya jangan diikuti. Lapor ke pengadilan, lapor ke hakim. Tapi kalau dia nyuruh bikin kopi, tidak ada masalah. Jangan bilang karena KDRT saya tidak mau bikin kopi. Tidak ada kaitannya. KDRT-nya selesaikan. Lapor ke hakim, lapor ke wali, jangan diam. Sampai di sini, mudah-mudahan jadi renungan. Silahkan dibuka aturan-aturan dalam agama, karena dengan semua itu akan menjadi renungan untuk kita. Gitu ya. Jadi intinya begini. Intinya begini. Semua yang ada kaitannya dengan apa yang Allah tetapkan itu, semuanya ada jalan keluarnya. Saya dilarang, diharamkan zina tadi. Apa jalan keluarnya? Nikah. Saya dizalimi. Jalan keluarnya apa? Membela diri. Membela diri gimana bentuknya? Lapor ke hakim, lapor ke wali, lapor ke hakim. Kalau diboikot gimana? Lapor ke hakim. Tapi poin terpentingnya adalah semua yang ditentukan dalam agama tadi itu ada jalan keluarnya semua. Dan kita ridho dulu dengan batas-batas itu. Yang repot itu adalah kalau kita tidak ridho dengan batas terkait dengan ketaatan kepada orang tua. Kita tidak ridho, lalu kemudian kita menganggap bahwa itu kezaliman. Karena ketidakridhoan kita lalu kita menganggapnya sebagai kezaliman. Orang tua bersikap keras kepada kita, lalu kita menganggapnya kezaliman. Ini keliru. Detailnya akan sangat banyak sekali, kita pahami konsepnya saja ya. Nanti kalau kita detailkan satu persatu, tidak selesai. Jadi konsepnya adalah, semua yang Allah dan Rasulnya tadi pegang, kalau Allah telah menentukan kedudukan pihak tertentu, maka kita eh, tidak punya pilihan di situ. Haram ya haram. Kalau kaitannya dengan si fulan, ketaatan kita kepada si fulan, kepada suami misalnya, itu ketaatan yang terbatas dalam akad. Kalau kedua pihak itu tidak menunaikan akad nikah, maka sang istri misalnya bisa menggugat itu. Atau bahkan, naudzubillah, seorang suami murtad, pernikahannya bisa selesai seketika. Seorang suami melakukan kesyirikan atau misalnya naudzubillah meninggalkan sholat dengan sengaja karena tidak percaya dengan sholat, maka status pernikahannya bisa rusak, bahkan kadang di level tertentu nanti bisa batal. Jadi ketaatan ini masih ada selama akad nikah tadi masih terjaga. Selama masih menjadi suami istri berarti akadnya masih ada. Kalau ada sesuatu yang bisa merusak akad ini atau membatalkan akad ini, maka bisa membebaskan diri. Dan istri bisa membebaskan diri dari suaminya. Tapi itu syaratnya berat. Nanti detailnya kita rinci di sesi-sesi berikutnya, mungkin di sesi malam mungkin yang lebih panjang. Suami saya manipulatif, tunggu dulu, belum tentu. Belum tentu. Yang penting taat. Kita tidak dituntut atas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Pak, istri saya tidak taat kepada saya, jalankan kewajiban. Kalau tidak suka dengan ketidaktaatannya, boleh diceraikan, boleh ditegur, boleh dihukum. Pak, saya taat kepada saya tidak taat kepada saya tidak bisa taat kepada suami saya karena dia tidak menafkahi. Enggak, taat, tetap taat, tapi tidak menafkahinya, protes ke pengadilan, protes ke hakim, protes ke wali. Tapi jangan langsung dijadikan alasan bahwa kita akan me, menggugurkan ketaatan kita, jangan begitu. Kalau misalnya seorang laki-laki murtad atau seorang laki-laki ya, seorang laki-laki murtad gimana? Ya pernikahannya rusak. Datang ke pengadilan minta keputusan ini apa status pernikahan kami. Jadi ketaatan pada orang tua tadi tidak bisa dibatalkan karena memang statusnya nasab. Kemudian kalau suami istri itu ketaatannya terbatas pada ruang lingkup akad nikahnya. Selama masih dijaga,
maka masih masih ada hak dan kewajiban di situ. Baik, kita lanjutkan. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bahas di manajemen krisis keluarga nanti mudah-mudahan di sesi malam ya, agak lama mungkin perlu beberapa hari. Baik, yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi Allah dan Rasulnya menentukan batas-batas. Yang batas ini ditentukan oleh Allah dan Rasulnya disebabkan karena statusnya sebagai seorang Muslim. Mari kita lihat surah Al-Maidah ayat ke-28, kisahnya Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu terjadi kezaliman yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Sampai Qabil itu bertekad bulat hendak membunuh Habil. Lalu Habil itu menahan diri, beliau tidak membalas. Di ayat ke-28 inilah nampak sekali sikapnya Habil yang beliau tidak mau membalas uh, kezaliman Qabil. Nah, para mufasir menyebutkan kenapa Habil ini tidak membalas karena Qabil itu statusnya Muslim. Jadi nanti pada level tertentu seorang Muslim kepada Muslim yang lain itu sangat dianjurkan untuk tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, tapi justru dibalas dengan memaafkan. Ini grade yang paling tinggi. Ini yang mampu lakukan ini. Ini derajat yang paling agung. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebabkan karena apa? Karena statusnya Muslim. Jadi Imam Qurtubi menyebutkan tidak membalasnya Habil kepada Qabil ini menandakan bahwa Qabil itu masih seorang Muslim. Itu yang membuat beliau menahan diri tidak balas. Nah, teman sekalian, mari saya ingin ngajak antum untuk merenungkan kalimat yang sangat agung sekali dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi, suami manipulatif. Ya kan ini tadi yang saya jelaskan, Mbak. Mbak menulis kalimat yang sama yang saya jelaskan yang tadi. Jadi tidak perlu saya ulang kalau gitu. Gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau ini kalimatnya mengulang berarti perlu disimak rekamannya atau yang sudah dibagikan di grup. Baik, kita geser dulu. Tentang pelanggarannya apa itu nomor 2. Yang penting kita pahami dulu kedudukannya dalam agama ini. Yang penting kedudukannya dulu. Sebagaimana tadi orang tua. Nah, di sini seorang muslim itu sejak awal atau awalnya itu punya kedudukan yang sangat agung. Sehingga Habil pun beliau tidak mau membalas Qabil. Ini karena kedudukan atau statusnya sebagai seorang muslim. Mari kita lihat dalam Syu'abul Iman, di kitabnya Imam Al-Baihaqi. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas beliau pernah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menatap Ka'bah. Beliau sambil melihat Ka'bah kemudian beliau bergumam. Beliau bergumam melihat Ka'bah itu. Beliau mengatakan, sungguh agung kehormatanmu, kata Rasulullah ketika melihat Ka'bah itu. Di riwayat lain disebutkan, selamat datang wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau dan betapa istimewa kehormatanmu wahai Ka'bah. Jadi beliau bergumam melihat mulianya Ka'bah itu. Lalu kemudian beliau melanjutkan, kehormatan seorang mukmin lebih agung, lebih mulia di sisi Allah daripada kehormatanmu. Ini kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita renungkan pelan-pelan. Ka'bah itu begitu agungnya, begitu terhormatnya, sehingga Nabi memuji kemuliaan dan istimewanya Ka'bah ini. Namun kemudian ditambahi oleh beliau sebuah kalimat, namun kehormatan seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala darimu, dari kehormatan Ka'bah tadi. Nah, baik, contoh misalnya. Bapak Ibu sekalian, apakah ketika kita di samping Ka'bah ada yang berani ngomong jelek? Ayo, yang pernah umroh misalnya, kita sedang di pelataran Ka'bah, sedang tawaf misalnya, apakah ada di antara kita yang berani nyuri barangnya orang? Ini bahasa kiasan. Jadi beliau sedang tidak berbicara kepada Ka'bah, tapi beliau sedang mengagumi kemuliaan Ka'bah itu, karena kemuliaannya Ka'bah. Jadi bukan sedang dialog dengan Ka'bah. Jadi pertanyaan saya, apakah ketika kita di depan Ka'bah, kita berani mencela? Tentu tidak berani. Apakah kita berani menzalimi orang di depan Ka'bah? Tentu tidak berani. Bahkan kita berpikiran negatif di tempat itu saja, kita tidak berani. Betul ya, tidak berani ya.
Coba kita renungkan ada satu kalimat. Ini yang biasanya saya jelaskan ke jamaah umrah. Coba perhatikan. Ternyata di samping Ka'bah saja kita tidak berani ngomong dan berpikir jelek sedikit pun. Lalu, saking mulianya itu, kita tidak berani melakukan hal yang negatif. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini, lalu seorang mukmin itu lebih lebih dari itu, lebih dari itu. Kemuliaan itu hanya orang mukmin, bukan untuk orang munafik. Iya, hanya saja kita tidak tahu siapa yang munafik. Bagaimana cara kita memvonis orang lain munafik? Tidak bisa. Kalau misalnya yang berbuat kezaliman kepada kita adalah orang tua kita, dia salat 5 waktu, puasa Ramadan, bersedekah, merawat kita, tapi dia kasar kepada kita misalnya, dan sekali waktu bohongin kita, apakah kita akan memvonisnya sebagai munafik lalu kita tidak menghormatinya? Kan enggak. Sejak awal kedudukan ini lebih agung. Kalau kita tidak mau menerima konsep ini, nanti yang ada dalam batin kita pasti akan terus mencari kelemahan orang lain. Nyatanya dia Muslim, nyatanya dia salat 5 waktu, nyatanya dia puasa Ramadan, nyatanya dia haji dan umrah. Seorang wanita, jika dia taat pada suaminya, menjaga kehormatannya, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, dia boleh masuk ke dalam pintu surga dari manapun pintu yang dia mau. Tapi kan kita tidak tahu dia ini modelnya cerewet atau tidak, kita tidak tahu. Munafik, fasik itu hal yang ketentuannya ditentukan oleh agama, bukan oleh pikiran kita. Kalau dia sekali waktu misalnya bohong, kalimat-kalimatnya itu kayak tidak bisa kita percaya misalnya, atau perilakunya ada yang negatif, lalu kita putuskan dia munafik, itu keliru. Munafik itu ukurannya ditentukan oleh agama, bukan oleh kita. Saya ingin sampaikan ini, jangan sampai kemarahan kita kepada orang, lalu kita labelin orang semau kita. Ini agama yang menentukan. Bagaimana jika suami ketahuan selingkuh lalu kita diusir? Boleh minta cerai, Pak. Sudah cukup. Kan gitu ya cara berpikirnya. Mohon maaf saya harus tegesin poin ini supaya kita tidak mudah menimpakan keburukan kepada orang lain disebabkan karena beberapa kesalahannya. Lalu kita melupakan kebaikan orang lain. Silahkan disimak di pertemuan sesi sebelumnya. Saya ingin garis bawahi satu kalimat. Ketika Umar bin Khattab, beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' ketika beliau hendak meninggal itu, beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang telah menusukku tadi? Para sahabat yang waktu itu sudah menangkap Abu Lu'lu', mereka kemudian mengatakan kepada Umar, yang menusukmu tadi adalah Abu Lu'lu', orang Majusi. Kata Umar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku bukan seorang Muslim, yang dengan sebab satu rakaatnya atau satu salatnya, dia bisa punya hujah di hadapan Allah. Kalimat ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Kata Ibnu Hajar, jika seseorang itu pernah punya dosa-dosa besar, pernah punya kejahatan misalnya, tetapi dia masih menjalankan sholat 5 waktu, maka sholat 5 waktunya itu bisa menghapuskan dosa-dosa besarnya. Betapa tidak adilnya kita. Umar saja dia bersyukur karena yang menusuk beliau bukan seorang Muslim. Disebabkan karena kalau yang menusuk beliau itu seorang Muslim, Muslim itu akan punya hujah untuk diampuni di akhirat. Disebabkan karena sujudnya. Sekali lagi disebabkan karena sujudnya. Sujud kepada Allah itu agung banget. Menjadi hamba Allah bisa sholat itu agung banget. Pak, tapi dia bohong kepada saya. Setelah bohong itu dia sholat, maka jangan berlebih-lebihan membencinya. Saya khawatir antum bergejolak dengan mendengar penjelasan ini lalu tidak terima. Saya khawatir itu yang terjadi pada antum. Kan sangat mungkin orang itu di tengah malamnya dia taubat sedekah. Sangat mungkin dia menangis di tengah malam. Lalu terus-menerus kita vonis orang itu sebagai orang munafik atau orang yang berbuat jahat kepada kita. Kan tidak adil. Kalau Umar saja masih punya sikap begitu dan itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, ijma para ulama, kesepakatan para ulama, kalau seseorang itu melakukan sholat 5 waktu, dosanya bisa terampunkan atau minimal di akhirat dia punya hujah untuk diampuni.
Ayo sekarang saya tanya. Kalau orang seumur hidupnya dia zalim, penjahat, luar biasa, membunuh, judi. Sebelum dia meninggal, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia ahli surga atau ahli neraka? Penjahat luar biasa. Sebelum meninggal dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Lah. Bagaimana dengan hukum tetap dilakukan. Bagaimana kalau dia mencuri? Ya dipotong tangan tetap. Tapi kalau dengan dipotong tangannya dia sadar, ya diterima taubatnya. Sama seperti pezina yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya dia ini bertobat, dirajam, ya begitu dirajam, ya sudah zinanya dirajam. Tapi penderitaannya ketika dirajam tadi itu menggugurkan dosanya. Bahkan sampai beliau menyebutkan salah satu orang yang waktu itu berzina dan dirajam itu, beliau bilang, kurang lebih ya, taubatnya ini seandainya dibagikan kepada kaum muslimin yang hadir di waktu itu cukup. Bisa kebayang ya. Maksud saya begini, kalau orang itu di sisa usianya dia masih bisa bertaubat, masih pokoknya masih roh ini belum keluar, Allah itu masih masih memberikan hamba itu kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Nabi SAW beliau menyebutkan tidak ada zat yang paling sabar kecuali Allah. Dengarkan kalimat ini ya, dari Nabi SAW. Kurang lebih. Tidak ada zat yang paling sabar kecuali Allah. Dia dituduh bahwa dia punya anak. Tetapi dia tetap memberi rizki pada orang-orang itu. Pada hamba itu. Lebih kejam mana sih orang-orang yang menzalimi kita tadi itu. Dengan tuduhan orang kafir kepada Allah. Bagaimana jika menjelang sakaratul mautnya beliau salat 5 waktu, taubat. Kan tetap baik kok ya. Saya punya teman dulu mantan dukun, Mas Mbak. Ini kita lanjutkan dulu ya, mumpun hari Sabtu. Saya dulu punya teman mantan mantan dukun. Beliau ini waktu itu diminta meruqyah guru ilmu hitamnya, terus diruqyah. Nah, ketika mau diruqyah, ya alhamdulillah si gurunya itu mau karena sakit keras ya, ini terus diruqyah. Nah, ketika waktunya selesai diajak apa mengakhiri ilmu hitamnya, dia mau mengakui dan mau tobat. Setelah itu waktu mau diruqyah pas azan Isya. Terus teman saya ini akhirnya minta izin sholat Isya dulu. Terus dipesenilah kepada keluarganya untuk membantu ayahnya ini yang guru dukun ilmu hitam tadi untuk sholat. Setelah itu teman ini ke masjid. Nah, selesai dari masjid, beliau ke kamar lagi niatnya untuk mau meruqyah si guru ilmu hitam tadi. Ternyata si guru ilmu hitam tadi telah memejamkan mata, meninggal dalam keadaan tangan masih bersedekap dalam keadaan sholat Isya. Ilmu hitam itu kesyirikan luar biasa, membunuh orang, kesyirikan yang luar biasa. Ujung usianya beliau meninggal dalam keadaan sholat Isya. Baik atau jelek? Baik loh ya. Baik banget. Saya ingin garis bawahi poin ini, teman-teman sekalian, tentang keagungan seorang muslim. Bolehlah kita membenci sesuatu atas keburukan orang lain. Jangan berlebih-lebihan. Saya khawatir kebencian kita itu bobotnya lebih berat daripada kesalahan orang itu sendiri. Kalau memang ada hak kita dilanggar, ambil hak kita. Tidak apa-apa. Nanti kita akan selesaikan poin ini insya Allah di pertemuan mendatang tentang batasannya. Para ulama boleh kok menyuruh apa namanya kalau kita ini ingin menjauh itu boleh. Cuman ada batasan-batasannya. Ada panduannya gitulah. Tidak apa-apa. Tapi yang ingin kita garis bawahi di kajian ini adalah fahami dulu aturan agama yang agama ini telah mengambil alih keputusan hidup kita, ridholah dengan itu. Kemudian yang kedua, Allah menempatkan sebagian orang itu punya kedudukan. Ridholah dengan itu. Perlakukan sebagaimana agama memperlakukan kedudukan orang ini. Di antaranya, Allah memperlakukan kedudukan seorang muslim. Lakukan ini, terimalah ini. Karena kalau tidak, nanti pelan-pelan kita ini menjadi mudah sekali mengabaikan perintah agama akhirnya nanti. Gitu ya. Nanti mudah-mudahan Selasa depan bisa kita lanjutkan di bagian berikutnya, termasuk penjelasan apa namanya para ulama terkait dengan hal ini.
Alhamdulillah, selamat merenungkan poin ini. Ini mungkin loading pelan-pelan. Semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Saya kembalikan ke Fedi. Nanti ya, insya Allah Selasa depan kita lanjutkan. Jangan khawatir, ada jalan keluarnya kok. Menjauh, menahan diri boleh nanti, tapi ada teknisnya dan ada penjelasan para ulama terkait dengan ini. Santai saja, insya Allah masih ada jalan keluarnya. Semangat kita hari ini adalah jangan terburu-buru untuk memilih bersikap negatif. Poin pentingnya itu yang ingin saya garis bawahi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mempraktekkan semua yang disampaikan Ustaz tadi ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa tetap proporsional. Baik, sampai ketemu lagi di hari Selasa insya Allah ya bagi teman-teman semuanya yang mau melanjutkan kajian ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa. Baik, karena waktunya sudah di penghujung acara, kita sudah masuk ke sesi informasi. Insya Allah kita akan ada sesi pertemuan offline di tanggal 5 Juli. Bagi teman-teman yang mau mengikuti acaranya silahkan daftar di nomor yang tertera. Ya. Untuk yang di luar kota Bandung nanti bisa menginap di masjidnya. Insya Allah ini masjidnya sangat nyaman, bisa terpisah dengan ikhwan dan akhwat. Dan bagi teman-teman semuanya, Insya Allah nanti sesi ini ada dua sesi. Ya, acara ini ada dua sesi. Di antaranya sesi yang kedua itu di hari yang sama di jam 1 sampai jam 9 malam. Kemudian dilanjutkan pada sesi besoknya pagi hari. Bagi teman-teman yang mau mengikuti agenda ini silahkan daftarkan di nomor yang tertera atau simak di grup WhatsApp KRM. Kalian informasinya ada di situ insya Allah. Yang berikutnya, yang sudah merencanakan umroh, sekali lagi kita mengingatkan, ayo umroh bersama KRM, bersama Ustadz Nadif Kalyani. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita semua untuk hadir di Tanah Suci insya Allah. Paketnya paket eksklusif 12 hari, hotelnya bintang 5 di Mekah dan di Madinah, pesawatnya pakai Garuda, kemudian pakai kereta cepat. Silahkan daftarkan di nomor yang tertera. Mudah-mudahan yang ada di majelis ini semuanya diundang ke Tanah Suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti bagi teman-teman yang sudah merangkum, meresum, silahkan bagikan catatannya di grup WhatsApp KRM 1-8. Insya Allah nanti di sana bisa sambil bertanya kepada Ustadz, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi yang lainnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa hamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Syukran Ustaz, Jazakumullah khair. Barakallahu Alhamdulillah, fikum. jazakumullah Allah khair khairan. Ustaz, jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. Semoga sehat semuanya Ustaz. Dan yang